Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan mengenai perkembangan spiritual dan religius. Dengan saya, Dwi Antika Andisa Putri dengan NIM 2007180. Nama saya Asfi Raihan dengan NIM 2006386. Nama saya Dayanti dengan NIM 2008582. Halo, nama saya Farah Restedi Prawira dengan NIM 2006816. Perkenalkan, nama saya Prasetya Yoga Purnama dengan NIM 2005758. Pengertian perkembangan spiritual peserta didik. Spiritual adalah suatu ragam konsep kesadaran individu akan makna hidup yang memungkinkan individu berpikir secara kontekstual dan transformatif, sehingga kita merasa sebagai salah satu pribadi yang utuh secara intelektual, emosional, dan spiritual. Kecerdasan spiritual merupakan sumber dari kebijaksanaan dan kesadaran akan nilai dari makna hidup, serta memungkinkan serta kreatif menemukan dan mengembangkan nilai-nilai dan makna baru dalam kehidupan individu. Karakteristik perkembangan spiritual. Tahap meeting literapet yang dimulai pada usia 7-11 tahun menurut Paula dalam tes kita berpendapat bahwa tahap ini sesuai dengan tahap perkembangan kognitifnya. Anak mulai berpikir secara logis dan mengatur dunia dengan kategori-kategori baru. Sebagai anak yang tengah berada dalam tahap pemikiran operasional konkret, maka anak usia sekolah dasar akan memahami segala sesuatu yang abstrak dengan interpretasi secara konkret. Hal ini juga berpengaruh terhadap pemahaman mengenai konsep-konsep keagamaan. Dengan demikian, gagasan-gagasan keagamaan yang bersifat abstrak yang tadinya dipahami secara konkret, seperti Tuhan itu satu, Tuhan itu amat dekat, Tuhan itu ada di mana-mana, mulai dapat dipahami secara abstrak. Selanjutnya, ada perkembangan spiritual terhadap pendidikan. Strategi yang mungkin dilakukan guru di sekolah dalam membantu perkembangan spiritual peserta didik yaitu sebagai berikut. Yang pertama, memberikan pendidikan keagamaan melalui kurikulum tersembunyi, yaitu menjadikan sekolah sebagai atmosfer agama secara keseluruhan. Kedua, menjadikan wahana yang kondusif bagi peserta didik untuk menghayati agamanya, tidak hanya sekedar bersifat teoritis, tapi penghayatan yang benar-benar dikonstruksi dari pengalaman keberagaman. Lalu yang ketiga, membantu peserta didik mengembangkan rasa ketuhanan melalui pendekatan spiritual parenting, seperti memupuk hubungan sadar anak dengan Tuhan melalui doa setiap hari, lalu menanyakan kepada anak bagaimana Tuhan terlibat dalam aktivitas sehari-harinya. Yang ketiga, memberikan kesadaran kepada anak bahwa Tuhan akan membimbing kita apabila kita meminta. Dan yang terakhir, menyuruh anak merenungkan bahwa Tuhan itu ada dalam jiwa mereka dengan cara menjelaskan bahwa mereka tidak dapat melihat diri mereka tumbuh atau mendengar darah mereka mengalir, tapi tahu bahwa semua itu sungguh-sungguh terjadi sekalipun mereka tidak melihat apapun. Selanjutnya ada faktor-faktor yang memengaruhi perkembangan spiritual. Faktor yang memengaruhi perkembangan spiritual itu ada dua, dari internal atau pembawaan dan dari eksternal atau lingkungan. Yang pertama ada faktor internal yaitu pembawaan. Setiap manusia yang lahir mempunyai potensi beragama atau keimanan kepada Tuhan atau percaya adanya kekuatan di luar dirinya yang mengatur hidup dan kehidupan alam semesta. Kemudian yang kedua ada faktor eksternal atau lingkungan. Dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama faktor lingkungan keluarga. Di sini ada beberapa hal yang perlu menjadi kepedulian orang tua, seperti sebaiknya orang tua memiliki perilaku yang baik sebagai cerminan anaknya. Orang tua memperlakukan anaknya dengan baik, orang tua hendaknya membina hubungan dengan baik antar keluarganya, serta orang tua harus membimbing, mengajarkan, atau melatih ajaran perkembangan kepribadian agama terhadap anaknya. Kemudian ada lingkungan sekolah. Di sini guru agama hendaknya memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, kepribadian yang baik. Kemudian, menguasai disiplin ilmu dan memahami ilmu-ilmu yang menunjang kemampuannya dalam mengelola proses belajar mengajar.
Dan yang ketiga ada lingkungan masyarakat, di mana tugas yang muncul pada suatu periode tertentu dalam rentan kehidupan manusia. Apabila tugas itu dapat berhasil, maka akan membawa kesuksesan dan kebahagiaan. Atau apabila gagal, maka akan menyebabkan ketidakbahagiaan pada diri individu yang bersangkutan. Selanjutnya yaitu faktor munculnya tugas perkembangan. Yang pertama ada kematangan fisik, misalnya belajar berjalan karena kematangan otot-otot kaki, belajar bertingkah laku dan bergaul sesama jenis atau dengan jenis lain karena kematangan organ-organ seksual. Yang kedua, tuntutan masyarakat secara kultural. Misalnya, belajar membaca, belajar menulis, belajar berhitung, belajar berorganisasi. Yang ketiga, ada tuntutan dan dorongan dari individu. Misalnya, memilih pekerjaan, memilih tema, dan lain-lain. Yang terakhir, ada tuntutan norma agama. Misalnya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbuat baik kepada sesama, dan lain-lain. Baik, selanjutnya ada implikasi perkembangan spiritual peserta didik. Untuk mengembangkan moral, pendidikan sekolah formal yang dituntut untuk membantu peserta didik dalam mengembangkan moral mereka sehingga mereka dapat menjadi manusia yang moralis. Sejatinya pendidikan tidak boleh menghasilkan manusia bermental benalu dalam masyarakat, yakni lulusan pendidikan formal yang hanya menguntungkan hidup pada pekerjaan formal semata. Pendidikan selayaknya menanamkan kemandirian, kerja keras, dan kreativitas yang dapat membekali manusianya agar bisa survive dan berguna dalam masyarakat. Al-Ghazali menasihati para pendidik agar memiliki sifat berikut. Yang pertama, mempunyai rasa kasih sayang kepada anak didik. Yang kedua, tidak mengharapkan balas jasa ataupun ucapan terima kasih. Yang ketiga, mencegah anak didik dari akhlak yang tidak baik. Yang keempat, supaya memperhatikan tingkat akal pikiran anak didik dan berbicara sesuai dengan tingkat akal pikirannya. Yang kelima, jangan memperlihatkan adanya kontradiksi antara perkataan dan perbuatan. Cara pembelajaran yang diharapkan harus sesuai dengan tahapan perkembangan anak, yakni memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, program pembelajaran harus disusun secara fleksibel dan tidak kaku serta memperhatikan perbedaan individual peserta didik. Yang kedua, tidak dilakukan secara monoton, tetapi disajikan secara variatif melalui banyak aktivitas yang bisa menstimulasi perkembangan moral anak. Yang ketiga, melibatkan penggunaan berbagai media dan sumber belajar sehingga memungkinkan anak terlibat secara penuh dengan menggunakan berbagai proses perkembangannya. Yang keempat, memberikan pendidikan moral melalui kurikulum tersembunyi, yakni menjadikan sekolah sebagai atmosfer moral secara keseluruhan. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai cara pembelajaran yang diharapkan harus sesuai dengan tahapan perkembangan anak, yakni memiliki karakteristik seperti berikut. Yang pertama ada program pembelajaran harus disusun secara fleksibel dan tidak kaku serta memperhatikan perbedaan individual peserta didik. Kemudian yang kedua, tidak dilakukan secara monoton, artinya tetap disajikan secara variatif melalui banyak aktivitas yang bisa menstimulasi perkembangan moral anak. Yang ketiga, melibatkan penggunaan berbagai media dan sumber belajar sehingga memungkinkan anak terlibat secara penuh dengan menggunakan berbagai proses, misalnya menggunakan multimedia. Kemudian, yang keempat yaitu memberikan pendidikan moral melalui kurikulum tersembunyi, yakni menjadikan sekolah sebagai atmosfer moral secara keseluruhan. Jadi, tidak secara langsung diberikan di mata pelajaran, tetapi tersembunyi dalam aktivitas sehari-hari. Kemudian yang kelima, memberikan pendidikan moral langsung, yakni pendidikan moral dengan pendekatan pada nilai dan juga sifat selama jangka waktu tertentu, atau menyatukan nilai-nilai dan sifat-sifat tersebut ke dalam kurikulum. Kemudian, memberikan pendekatan moral melalui pendidikan klarifikasi, yaitu pendekatan moral tidak langsung yang berfokus pada upaya membantu siswa memperoleh kejelasan mengenai tujuan hidup mereka dan apa yang berhak untuk dicari.
Kemudian yang ketujuh ada peserta didik diajarkan bersikap dan berakhlak sesuai dengan norma agama yang berlaku. Kemudian yang kedelapan, penyampaian materi moral sebaiknya disajikan dengan mengaitkan kasus-kasus yang dialami langsung peserta didik, sehingga sedikit demi sedikit peserta didik dapat menilai perbuatan mereka sendiri. Kemudian yang kesembilan, yang terakhir, yaitu menyajikan materi moral dengan memaparkan segala bentuk perilaku manusia yang terkena pilihan baik dan buruk. Nah, selanjutnya peserta didik diarahkan kepada pilihan perilaku baik yang dimulai dengan uswatun hasanah dari pendidiknya, atau artinya guru adalah gambaran dari kebaikan akhlak yang dibicarakan di depan peserta didik. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai strategi pengembangan kecerdasan spiritual di sekolah. Nah, Zohar dan Marshall 2002 mengemukakan 6 jalan untuk mengembangkan kecerdasan spiritual di sekolah. Di antaranya, yang pertama yaitu melalui pemberian tugas, artinya memberikan ruang kepada siswa untuk melakukan kegiatannya sendiri akan melatih mereka memecahkan masalahnya sendiri. Yang kedua adalah melalui pengasuhan, artinya pendidik perlu menciptakan suasana kelas penuh dengan kegembiraan, di mana setiap peserta didik saling menghargai. Beragam karakter yang ada di dalam kelas memungkinkan muncul konflik atau pertengkaran. Namun disitulah kesempatan bagi pengembangan kecerdasan spiritual peserta didik, karena guru dapat mengarahkan peserta didiknya dalam memahami permasalahan serta untuk memecahkan masalah. Selanjutnya ada melalui pengetahuan, artinya pendidikan perlu mengembangkan pelajaran dan kurikulum sekolah yang mampu mengembangkan realisasi didik peserta didik, seperti kurikulum yang dapat melatih kepekaan siswa terhadap berbagai masalah aktual. Yang keempat, ada melalui perubahan pribadi atau kreativitas. Nah, dalam setiap kegiatan belajar mengajar, seharusnya guru merangsang kreativitas peserta didiknya. Anak-anak itu sebenarnya memiliki imajinasi dan daya cipta yang sangat tinggi. Nah, guru tinggal menciptakan kondisi di mana daya kreativitas yang sudah ada dalam diri mereka itu dapat diekspresikan dengan penuh makna. Kemudian yang selanjutnya adalah ada melalui persaudaraan. Artinya, hukuman fisik dan olok-olok, perkelahian, dan saling mengejek antar murid perlu dihindari karena dapat menghambat kecerdasan spiritual. Sebaiknya guru perlu mendorong setiap peserta didik untuk saling menghargai dan saling memahami pendapat dan perasaan masing-masing. Yang terakhir ada melalui kepemimpinan yang penuh pengabdian. Artinya guru menjadi model pemimpin yang diamati oleh peserta didiknya. Pengalaman peserta didik bagaimana dilayani dan dipahami sungguh-sungguh oleh gurunya adalah pengalaman secara tidak langsung mengajarkan kepada peserta didik bagaimana layaknya perilaku seorang pemimpin. Nah, yang terakhir, kita akan membahas mengenai alasan mengapa anak membutuhkan stimulasi kecerdasan spiritual atau religius ini. Yang pertama, anak akan mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan di sekitarnya dimanapun ia berada. Yang kedua, agar ia memiliki kepekaan yang tinggi terhadap sesamanya. Yang ketiga, supaya anak mampu menghadapi penderitaan yang ia terima, baik itu rasa sakit yang menderanya. Yang keempat, selanjutnya yaitu anak mampu menghadapi kegagalan, kemudian mengambil pelajaran berharga dari peristiwa tersebut. Nah, selanjutnya, anak mampu berusaha mencapai tujuan hidupnya sesuai dengan visi dan misi yang dimilikinya. Kemudian yang keenam, agar anak mampu merangkai hubungan antara hal yang satu dengan hal lainnya. Nah, selanjutnya yang ketujuh, anak mampu menjalani kesehariannya dengan mandiri. Kemudian, agar anak bisa menilai apa yang baik dan buruk dalam kehidupannya dan mencari nilai-nilai baru. Kemudian yang kesembilan, untuk memupuk kecerdasan jiwa untuk menjalankan fungsi IQ serta EQ yang ia miliki secara efektif. Dan yang terakhir, agar anak mampu menyadarkan diri kepada Tuhan dalam segala hal yang ia lalui dalam hidup.